Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kali ini kita melanjutkan pelajaran ya, belajar bahasa Jepang Minano Nihongo 1, yang dimana fokus untuk menguasai N5 ya, 25 bab. Karena ini untuk sebelum melangkah ke depan ya, kita belajar dasarnya terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Daiyonka bab 4 ya, kita belajar bab 4. Karena kemarin sudah bab 1, 2, 3. Kalau sudah menguasai, kita next level ke bab 4. Oke, seperti biasa kita baca dulu bacaannya, yang dimana bacaan ini itu isi dari pola kalimat yang nanti akan kita bahas di bab 4 ini. Oke, yang pertama, Getsuyobi kara doyobi made hatarakimasu. Getsuyobi kara doyobi made hatarakimasu ya. Jadi nanti kita belajar kara, made, terus kata kerjanya. Gitu ya. Kalau masalah waktu sudah kita pelajari di bab sebelum masuk bab malah ya. Untuk waktu, ini hari waktu ya. Jadi kara itu artinya dari, made itu sampai. Nah, dari kapan sampai kapan itu melakukan apa? Nah, ya seperti itu. Nah, di sini ada artinya, silakan bisa dipahami ya. Getsuyobi kara doyobi made hatarakimasu. Agusu-san wa jisusei desu. Agusu-san wa jisusei desu. Saudara Agus jisusei ya, peserta praktek atau pemagang. Getsuyobi kara doyobi made hatarakimasu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu dia bekerja. Jadi kerjanya dari Senin sampai Sabtu. Nichiyobi ni yasumimasu. Ya, libur pada hari Minggu. Liburnya hari Minggu. Shigoto wa ya, shigoto wa 8 ji kara 5 ji han made desu. Shigoto wa 8 ji kara 5 ji han made desu. Kerjanya ya dari jam 8 sampai jam 5:30 atau berarti setengah 6. Jam 5 lebih 30 menit berarti setengah 6 ya. Hang itu setengah. Hiru yasumi wa 12 ji kara 12 ji 45 分 made desu. Hiru yasumi wa 12 ji kara 12 ji 45 分 made desu. Istirahat siangnya dari jam 12 sampai jam 12 lebih 45 menit. Berarti istirahatnya 45 menit. Nah, jadi pada bab kali ini, bab 4 itu kita akan mempelajari pola kalimat yang dimana dari apa sampai apa, dari kapan sampai kapan itu ngapain. Seperti itu, gampangnya seperti itu ya. Oke, langsung aja kita ke bunke pola kalimatnya. Untuk yang pertama, pola kalimatnya yaitu nani-nani ji desu ya. Ji itu jam. Jam berapa ya. Jam berapa. Oke, biar ada gambaran, kita langsung ke contoh kalimat. Ima wa nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Sekarang jam berapa? Jadi tergantung kalian sedang ngobrolnya atau sedang ditanyainnya jam berapa. Karena ini contoh, di contohnya itu tertulisnya jam 7. Sekarang jam berapa? Jam 7. Seperti itu. Nah, sekarang saya tanya ke minasang. Ya, ima nanji desu ka? Silakan tulis di kolom komentar sesuai jam yang minasang nontonnya sekarang lagi nonton. Itu jam berapa? Ya, silakan ketik di kolom komentar. Oke, saya rasa mudah ya, karena hanya menanyakan jam. Lanjut ke pola kalimat kedua. Nani-nani mas, nani-nani maseng ya. Nani-nani mas, nani-nani maseng. Jadi di sini itu mas
atau maseng. Kita mulai membahas kata kerja. Nah ya, dari kemarin kan kita belum bahas kata kerja ya. Jadi mulai bab 4 ini dan seterusnya akan ada selalu kata kerja. Kita ngapain? Seseorang melakukan sesuatu apa gitu. Nah, bedanya masuk ya mas sama maseng. Masuk itu bacanya mas ya. Tulisannya masuk bacanya mas. Itu bentuk positif. Maseng itu bentuk negatif. Kalau positif itu apa maksudnya? Positif ya kita melakukan. Negatif itu ya kita tidak melakukan. Seperti itu ya. Oke, biar lebih jelas ada gambaran, kita lihat contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat. Yang pertama, Dadang sangwa mainichi hatarakimasu ka? Dadang sangwa mainichi hatarakimasu ka? Dadang sangwa mainichi hatarakimasu ka? Ini sebuah pertanyaan. Saudara Dadang, apakah bekerja setiap hari? Saudara Dadang, apakah bekerja setiap hari? Jadi kalau di Jepang itu tidak ada tanda tanya, adanya bentuk ka. Ka itu ya tanda tanya. Kalau Jepang itu pakainya ka, bukan tanda tanya. Nah, kalau positif, ya positif itu lakuin. Kan ini kan, saudara Dadang apakah bekerja setiap hari? Di sini jawabannya hai, mainichi hatarakimasu. Hai, mainichi hatarakimasu. Hai, mainichi hatarakimasu. Ya. Jadi kalau bentuk positif, kita melakukannya itu diawali dengan hai. Itu bentuk respon namanya. Hai, ya, mainichi hatarakimasu. Saya bekerja setiap hari. Ya. Kalau misalnya negatif, ya diawali dengan iye. Nah, iye mainichi hatarakimasen. Nah, di sini nih perbedaannya. Maseng. Kalau masuk, mas itu bentuk positif kita melakukan. Ya karena si Dadang tiap hari kerja ya positif dong, berarti hai, mainichi hatarakimasu. Oke, nomor 2. Suzuki-san wa ashita hatarakimasu ka? Suzuki-san wa ashita hatarakimasu ka? Suzuki-san wa ashita hatarakimasu ka? Saudara Suzuki, apakah bekerja besok? Saudara Suzuki, besok apakah bekerja? Ya, sama aja. Jadi menanyakan saudara Suzuki orang Jepang, besok kerja nggak? Nah, karena saudara Suzuki ngerasa besok itu libur, jawabannya negatif. Iye, hatarakimasen. Iye, hatarakimasen. Iye, hatarakimasen. Ya, karena besok ngerasa nggak kerja ya dia dengan respon iye, tidak, saya tidak bekerja. Maseng. Kalau positif, karena misalnya Suzuki-san besok kerja nih, ya depannya hai, hatarakimasu. Seperti itu. Gampangannya seperti itu. Intinya kalau masuk, kita melakukannya, seorang melakukannya, siapapun itu melakukannya. Kalau maseng, kita nggak melakukan, sesiapapun itu nggak melakukan. Itulah kata kerja. Ya. Hai, semoga ada gambaran ya. Lanjut. Bunke-san, pola kalimat ketiga. Nani mashita. Nani maseng deshita. Nah, kita next level nih. Tadi bentuk positif sama negatif. Yang dimana belum terjadi. Nah, di pola kalimat ketiga ini, itu sudah terjadi. Kata kerja lampau. Lampau positif, lampau negatif. Ya, jadi yang udah terjadi memang saya telah melakukan. Yang udah terjadi tapi dia atau siapapun itu tidak melakukan. Oke, biar ada gambaran kita langsung ke contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat.
Yang pertama, Ari-san wa kino benkyou shimashita ka? Ari-san wa kino benkyou shimashita ka? Ari-san wa kino benkyou shimashita ka? Saudara Ari, kemarin apakah belajar? Saudara Ari, kemarin apakah belajar? Kalau misalnya ngerasa belajar, ya bilang hai. Ya, hai. Benkyou shimashita. Saya belajar. Ya, karena pertanyaan kemarin. Nah, ini penting nih. Lihat keterangan waktunya. Kemarin, kemarin berarti udah terjadi nih. Berarti lampau. Nah, kalau positif ngerasa ngelakuin, ya pakainya mashita. Hai, benkyou shimashita. Seperti itu. Kalau misalnya negatif, ya iye benkyou shimasen deshita. Seperti itu. Oke, contoh kedua. Kino benkyou shimashita ka? Kino benkyou shimashita ka? Kino benkyou shimashita ka? Kemarin apakah belajar? Karena ngerasa nggak belajar ya, iye benkyou shimasen deshita. Iye benkyou shimasen deshita. Iye benkyou shimasen deshita. Tidak, saya tidak belajar. Nah, seperti itu. Makanya untuk biar paham lampau tidaknya, itu keterangan waktunya itu membahasnya itu waktu kapan. Seperti itu. Hai, semoga ada gambaran ya. Lanjut. Pola kalimat keempat. Jikang. Jikang itu waktu. Jikang. Ni nani nani mas. Nani nani masta. Nah, ini next level nih. Sebelumnya di pola kalimat kedua, ketiga kita bahas kata kerja. Nah, di pola kalimat keempat ini kita melakukan sesuatu positif ya, baik sekarang atau nanti, ataupun yang telah terjadi lampau, tapi dikasih waktunya. Nah, makanya waktu ini itu ngaruh nih untuk biar kita paham itu tuh positif atau positif lampau. Oke, biar ada gambaran, kita lihat ke contoh kalimat. Di sini ada 2 contoh kalimat. Yang pertama, Agustus-san wa毎朝 nanji ni okimasu ka? Agustus-san wa毎朝 nanji ni okimasu ka? Agustus-san wa 毎朝 nanji ni okimasu ka? Saudara Agus setiap pagi ya, asa itu pagi, mai itu setiap ya, setiap pagi jam berapa bangunnya? Okimas itu bangun. Saudara Agus setiap pagi bangun jam berapa? Nah, ini itu berarti lebih spesifik nih. Bukan menanyakan iya tidaknya, tapi lebih terperinci. Karena ini menanyakan jam berapa, jadi tidak pakai iya atau tidak jawabannya, tapi langsung ke poinnya. Jam berapa kamu bangun setiap pagi? Di sini, saudara Agus, yoji ni okimasu. Yoji ni okimasu. Yoji ni okimasu. Bangun jam 4. Ayo lanjut, contoh kedua. Dadang-san wa kino no ban nanji ni nemashita ka? Dadang-san wa kino no ban nanji ni nemashita ka? Dadang-san wa kino no ban nanji ni nemashita ka? Saudara Dadang kemarin malam. Nah, bang itu malam. Kemarin malam jam berapa tidurnya? Ya, saudara Dadang jam berapa tidurnya kemarin malam? Lebih spesifik.
Nah, karena ini ada keterangan kino, berarti lampau. Karena ini keterangannya mai asa, setiap pagi. Kegiatan yang dilakukan berulang kali setiap harinya, berarti menggunakan positif, tidak lampau. Karena masih akan dilakukan lagi besoknya, dan seterusnya. Makanya selalu positif menggunakan bentuk masnya. Nah, kalau ini spesifik lagi nih, menanyakan kino kemarin. Nah, berarti udah lampau tuh, karena bahas kemarin gitu. Di sini jawabannya juji ni nemashita. Juji ni nemashita. Juji ni nemashita. Tidur jam 10. Jadi saudara Dadang kemarin malam tidurnya jam 10. Ada gambaran ya? Baik, kalau misalnya belum ada gambaran, silakan minasan bisa tulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Oke, next. Segi pola kalimat kelima. Yobi ni nani masu, nani mashita. Ya, yobi hari. Nah, kalau sebelumnya itu jikang jam, nah sekarang bahas hari. Polanya sama. Nah, polanya sama. Jadi menggunakan partikel ni. Ini itu bisa diartikan pada. Makanya yoji ni okimasu, bangun pada jam 4. Juji ni nemashita, tidur pada jam 10. Nah, begitupun sama dengan yobi hari ya. Sama persis ya cara penggunaannya. Oke, biar lebih paham, di sini kita lihat dua contoh kalimatnya. Yang pertama, watashi wa nichiyobi ni yasumimasu. Watashi wa nichiyobi ni yasumimasu. Watashi wa nichiyobi ni yasumimasu. Saya, nah ini sebelum wa diartiin dulu. Bahasanya nih. Nah, saya kenapa? Saya libur pada hari Minggu. Saya libur pada hari Minggu. Oke, contoh yang kedua. Kino no doyobi ni hatarakimashita. Kino no doyobi ni hatarakimashita. Kino no doyobi ni hatarakimashita. Ya, saya bekerja pada. Nah, ya, saya bekerja pada hari Sabtu kemarin. Saya bekerja pada hari Sabtu kemarin. Jadi Sabtu kemarin itu ya saya kerja, masuk kerja gitu, nggak libur. Seperti itu ya. Jadi ini menanyakan, kamu berangkat ke perusahaannya pada hari apa? Nah, pada hari apa? Kamu berangkat kerjanya pada jam berapa? Nah, seperti itu. Ya. Silakan minasan bisa bikin contoh kalimat ya di kolom komentar mengenai kata kerja, terus ditambahi jam dan ditambahin harinya ya. Misalnya contohnya bahasa Indonesianya, saya pada hari Minggu pergi ke pasar pada jam 4 sore. Nah, tuh ya. Silakan men-challenge-kan diri. Ya, jadi kalau kita sering challenge, kita akan lebih cepat dalam memahami suatu bahasa, terutama bahasa Jepang yang sedang kita pelajari bersama. Oke, next. Segi itu selanjutnya pola kalimat ke-6. Nah, ini ya. Nani kara nani made nani masu. Dari kapan, dari apa, sampai kapan, sampai apa, melakukan apa. Nah, oke, biar lebih paham kita lihat contoh kalimatnya ada dua. Yang pertama, Agustus-san wa 12 ji kara 1 ji made yasumimasu. Agustus-san wa 12 ji kara 1 ji made yasumimasu. Agustus-san wa 12 ji kara 1 ji made yasumimasu.
sebelum wa diartiin dulu. Saudara Agus. Nah, saudara Agus kenapa nih? Lagi dibahas nih saudara Agus. Nah, saudara Agus istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1. Berarti saudara Agus itu istirahatnya 1 jam totalnya. Seperti itu. Ini bentuk mas karena menyatakan suatu jadwal istirahat. Ya, jadi nggak menanyakan kapannya, tapi menyatakan bahwa Agus kalau istirahat ya dari jam 12 sampai jam 1. Makanya bentuknya mas. Dilakukan berulang kali kegiatannya. Oke. Contoh yang kedua. Kesa shichiji kara 9時半まで勉強しました。今朝7時から9時半まで勉強しました。今朝7時から9時半まで勉強しました。Tadi pagi, nah kesa itu tadi pagi. Tadi pagi, ya, saya belajar dari jam 7 sampai jam 9.30 menit, berarti setengah 10. Ya, tadi pagi dari jam 7 sampai jam setengah 10 saya belajar. Seperti itu. Nah, kenapa mas tak? Karena keterangan waktunya kesa, tadi pagi. Tadi, nah tadi kan berarti kan udah terjadi. Seperti itu, udah kelewat. Ya, seperti itu. Semoga ada gambaran ya. Oke, lanjut. Bunke nana, pola kalimat ke-7. Nani nani wa kara made desu. Jadi membahas suatu topik yang dimana dari atau sampai apa, seperti itu. Oke, biar ada gambaran, kita lihat contoh kalimat. Di sini ada 3. Ini salah ketik ya. 1, 2, 3. Ya, yang pertama, Jugyo wa nanji kara desu ka? Jugyo wa nanji kara desu ka? Jugyo wa nanji kara desu ka? Pelajarannya, ya, pelajarannya dari jam berapa? Nah, kan biasanya kita gitu kan, kalau misalnya itu pelajaran ini dari jam berapa sih mulainya? Nah, itu kan. Nah, silakan menggunakan pola ini nih. Jugyo wa nanji kara desu ka? Pelajarannya dari jam berapa? Di sini jawabannya 9時からです。9時からです。9時からです。Dari jam 9. Oke, contoh yang kedua. Shigoto wa nanji made desu ka? Shigoto wa nanji made desu ka? Shigoto wa nanji made desu ka? Kerjanya sampai jam berapa? Kerjanya sampai jam berapa? Nah, biasanya kita nanya, kamu kerjanya sampai jam berapa sih? Nah, itu kan. Nah, menggunakan contoh ini. Di sini jawabannya shichiji han made desu. Shichiji han made desu. Shichiji han made desu. Sampai jam 7:30 menit. 7:30 berarti setengah 8 ya. Sampai jam setengah 8. Oke. Contoh yang terakhir. Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Hiru yasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Hiru itu siang. Yasumi itu istirahat. Berarti hiru yasumi adalah istirahat siang. Istirahat siangnya dari jam berapa sampai jam berapa? Karena saya karyawan baru nih, saya nggak tahu istirahat siang itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nah, di sini jawabannya Juniji kara ichiji made desu. Juniji kara ichiji made desu. Dari jam 12 sampai jam 1. Berarti istirahatnya 1 jam di perusahaan ini. Semoga ada gambaran ya.
Kalau nggak ada gambaran, silakan bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini tabel ya. Tabel ini mungkin lebih mudah dipahami ya kalau dibikin gambar seperti ini ya. Oke, yang mana adalah bentuk sekarang. Bentuk sekarang itu dimulai dari sekarang atau belum terjadi ya. Terus positif sama negatifnya. Begitupun dengan bentuk lampau atau yang telah terjadi, yang sudah lalu. Itu bentuk positif sama negatif. Positif itu kita melakukan, ya, seorang melakukan. Negatif itu ya nggak ngelakuin, seperti itu. Oke. Yang pertama adalah kata kerja okimas. Okimas. Nah, ini yang dihitam-hitamkan kan. Ini fokus sama dihitam-hitam ini. Cara perubahan kata kerjanya. Nah, ya. Okimas itu artinya bangun. Okimas. Nah, ini yang dihitemi yang berarti maseng. Oki maseng. Berarti tidak bangun. Ya, okimas bangun, tidak bangun adalah okimaseng. Okimasta telah bangun, sudah bangun. Ya, karena telah terjadi, sudah terjadi. Dan ngelakuin, ya. Okimaseng desta tidak bangun, tapi sudah terjadi, ya. Udah dibangunin dari jam 7, sekarang jam setengah 8 gak bangun. Nah, namanya okimaseng desta. Tidak bangun tapi sudah terjadi. Yang kedua, nemas. Nemas itu tidur. Nemas yang berarti tidak tidur. Nemasta sudah tidur atau telah tidur. Nemasang desta tidak tidur tapi sudah terjadi. Ya, misalnya dari subuh saya tidak tidur. Nah, ini nih ya. Pakainya ini. Selanjutnya hatarakimas. 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 Hatarakimas itu artinya bekerja. Hatarakimaseng tidak bekerja. Hatarakimasta sudah bekerja, telah bekerja. Hatarakimaseng desta tidak bekerja tapi sudah terjadi. Contoh, kemarin saya tidak bekerja. Ya berarti pakainya ini. Karena sudah terjadi kemarin, bahwa kemarinnya saya tidak bekerja. Makanya maseng desta. Hatarakimaseng desta. Oke, yang terakhir yasumimas. 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 Yasumimas itu artinya istirahat. Ya. Yasumimaseng tidak istirahat. Yasumimasta sudah istirahat. Nah, telah istirahat. Sudah istirahat siang belum? Sudah, ya berarti pakai ini. Yasumimasta. Yasumimaseng desta. Yasumimaseng desta. Yasumimaseng desta. Tidak istirahat tapi sudah terjadi. Ya, sudah istirahat belum? Enggak istirahat? Nah, enggak istirahat tapi udah terjadi gitu. Ya, semoga ada gambaran ya. Mungkin yang susah memahami ada, mungkin silakan bisa ditanyakan saja, ini bisa saya jelasin lagi. Oke, selanjutnya Renshu E. Jadi seperti biasa yang bergaris bawah diganti dengan poin-poin yang ada di bawahnya. Ya. Ini Renshu E itu latihan ngomong ya, latihan berbicara. Oke, mari kita baca bersama-sama ya. Ima sangji desu. Ima sangji desu. Ima gojihang desu. Ima gojihang desu. Ima kuji jugofun desu. Ima kuji jugofun desu. Ima 11時40分です。今11時40分です。今7時23分です。今7時23分です。
Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Nah ya, ini bentuk pertanyaannya. Kalau yang sebelumnya adalah bentuk pernyataan, ini bentuk pertanyaannya. Ima nanji desu ka? Oke, yang dua. Agus-san wa maiasa 6 ji ni okimasu. Agus-san wa maiasa 6 ji ni okimasu. Yang bergaris bawah diganti dengan poin yang di bawahnya. Agus-san wa 4 ji ni okimasu. Agus-san wa 4 ji ni okimasu. Agus-san wa 4 ji hang ni okimasu. Agus-san wa 4 ji hang ni okimasu. Agus-san wa maiasa 5 ji 45 分に起きます。Agus-san wa maiasa 5時45分に起きます。Agus-san wa maiasa 7時20分に起きます。Agus-san wa 7時20分に起きます。Agus-san wa maiasa 何時に起きますか？ Agus-san wa maiasa 何時に起きますか？ Nah, bentuk pertanyaannya. Bahwa saudara Agus setiap pagi bangun jam berapa? Oke. Yang ketiga. Watashi wa 9時から6時まで働きます。Watashi wa 9時から6時まで働きます。Saya bekerja dari jam 9 sampai jam 6. Nah, yang bergaris bawah diganti dengan yang poin yang di bawahnya ya. Jadi saya bekerja dari kapan sampai kapan. Ya, langsung. Watashi wa 8時から5時半まで働きます。Watashi wa 8時から5時半まで働きます。次。Watashi wa 10時から8時まで働きます。Watashi wa 10時から8時まで働きます。Watashi wa 月曜日から土曜日まで働きます。Watashi wa 月曜日から土曜日まで働きます。Watashi wa 朝から晩まで働きます。Watashi wa 朝から晩まで働きます。Bahwa saya bekerja dari pagi sampai malam. Oke, lanjut. Supa wa 9時から9時までです。Ya, supa wa 9時から9時までです. Bahwa supa itu supermarket ya. Supermarketnya dari jam 9 sampai jam 9. 12 jam bukanya ya. Oke, seperti biasa yang bergaris bawah diganti nih dengan poin yang di bawahnya, bahwa supermarket itu dari jam berapa sampai jam berapa. Hai, ikimasu yo. Ya, kita mulai. Supa wa 10時から8時までです。スーパーは10時から8時までです。スーパーは8時から6時半までです。スーパーは8時から6時半までです。スーパーは11時から10時までです。スーパーは11時から10時までです。スーパーは何時から何時までですか？スーパーは何時から何時までですか? Ya, ini bentuk pertanyaannya, bahwa supermarketnya itu buka dari jam berapa sampai jam berapa. Lanjut. Suzuki-san wa mainichi hatarakimasu. Suzuki-san wa mainichi hatarakimasu. Saudara Suzuki setiap hari bekerja. Nah, yang bergaris bawah diganti dengan poin di bawahnya, bahwa saudara Suzuki itu bekerja kapan aja sih. Nah ya, silakan diganti konteks keterangan waktunya. Oke, ikimasu yo. Suzuki-san wa ashita hatarakimasu. Suzuki-san wa ashita hatarakimasu. Suzuki-san wa asatte hatarakimasu. Suzuki-san wa asatte hatarakimasu. Suzuki-san wa ashita no ban hatarakimasu. Suzuki-san wa ashita no ban hatarakimasu. Suzuki-san wa 9時から働きます。Suzuki-san wa
9時から働きます。Suzukiさんは6時まで働きます。Suzukiさんは6時まで働きます。Hai. Lanjut. Yang keenam. Dadang sang wa kino benkyou shimashita. Dadang sang wa kino benkyou shimashita. Bahwa saudara Dadang kemarin belajar. Ya. Saudara Dadang kapan belajarnya? Nah, itu. Dan ini bentuk lampau ya, masta. Makanya keterangan waktunya juga harus telah terjadi. Hai, ikimasu ne. Dadang sang wa ototoi benkyou shimashita. Dadang sang wa ototoi benkyou shimashita. Dadang sang wa kino no ban benkyou shimashita. Dadang sang wa kino no ban benkyou shimashita. Dadang sang wa ototoi no asa benkyou shimashita. Dadang sang wa ototoi no asa benkyou shimashita. Dadang sang wa 10時から勉強しました。Dadang sang wa 10時から勉強しました。Dadang sang wa 9時まで勉強しました。Dadang sang wa 9時まで勉強しました。Hai, yang terakhir, yang ketujuh, Kyou wa suyobi desu. Kyou wa suyobi desu. Ya. Hari ini adalah hari Rabu. Makanya hari ini diganti nih hari apa? Nah ya, diganti dengan poin yang ada di bawahnya. Kyou wa nichiyobi desu. Kyou wa nichiyobi desu. Kyou wa kayobi desu. Kyou wa kayobi desu. Kyou wa mokuyobi desu. Kyou wa mokuyobi desu. Kyou wa doyobi desu. Kyou wa doyobi desu. Kyou wa nanyobi desu ka? Kyou wa nanyobi desu ka? Hai, ya. Silakan tulis kolom komentar ya. Minasang nonton video ini di hari apa? Makanya kyou wa nanyobi desu ka? Ya. Silakan bisa dijawab di kolom komentar. Oke. Jadi ini renshu ya. Renshu E yaitu mengulang kembali fukushu ya dari bab yang telah pola kalimat yang telah kita pelajari di atas. Ini semuanya sudah masuk di renshu E ya, kita belajar mengucapkannya seperti itu ya. Jadi ini pola kalimat yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa ditulis kolom komentar ya. Tapi saya harap minasang ya itu ada gambaran ya. Oke, next. Selanjutnya adalah kaiwa, percakapan. Di sini ada dua orang yaitu Kato sama Agusu. Ya, saudara Kato sama saudara Agus. Kato ini orang Jepang ya. Nah, ikimasu ne. Hai, Sakura Tosokan no Kato desu. Di sini sudah ada artinya. Silakan minasang bisa baca sendiri artinya ya. Agusu. Sumimasen. Sochira wa nanji kara nanji made desu ka? Kato. 9時から7時までです。日曜日は10時から5時までです。アグス。休みは何曜日ですか？カト。月曜日です。アグス。わかりました。どうもありがとうございました。Kato. Iye, do itashimashite. Ya, jadi ini percakapannya itu tentang perpustakaan Sakura. Ya, menanyakan bukanya jam berapa, hari apa, dan liburnya juga hari apa. Seperti itu. Ya, silakan minasang juga latihan untuk kaiwa ya, untuk percakapan ya. Ini jenis percakapan ketika mau ke perpustakaan seperti itu. Silakan bisa di-pause dan dibaca ya agar terbiasa. Baik, selanjutnya sesi terakhir
mondai ya, soal. Di sini soalnya contoh yang pertama, watashi. Nah, yang di garis bawah yang potong-potong ini itu silakan diisi partikel, ataupun kalau nggak ada partikelnya atau memang nggak ada isinya, disilang aja, memang jawabannya nggak ada partikelnya. Oke, contoh rei ichi, watashi wa nihonjin desu. Watashi wa, nah wa ini itu untuk menjelas, mentopikkan topik bahwa wa itu adalah, nah, saya adalah orang Jepang, seperti itu. Nah, contoh yang kedua, toire wa doko desu ka. Nah, kan aturannya kan toire wa doko desu ka, karena partikel wa sudah ada untuk menjelaskan atau menopikkan si toilet ini. Toilet, bahwa toilet itu di mana, desu ka bentuk pertanyaan, makanya di sini nggak ada partikelnya, makanya disilang, seperti itu. Dan paham ya dengan cara isinya ya? Silakan minasang bisa kerjakan 4 soal ini ya. Kalau sudah selesai mengerjakan, bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya koreksi. Baik, demikian ya materi bab 4 Minane Nihongo 1 ya, target selesai ya bab 25-nya, agar minasang bisa menguasai ya, baik untuk keperluan menambah wawasan, skill dalam belajar bahasa asing, ataupun memang ingin atau memiliki cita-cita nih bekerja di Jepang. Seperti itu ya, semoga membantu dengan adanya tutorial atau pembelajaran bahasa Jepang ini. Baik, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar, apapun itu insya Allah saya jawab. Terima kasih telah menonton, semoga paham dan semoga mudah dimengerti apa yang saya sampaikan. Saya akhiri ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama deshita, arigatou gozaimashita. Ja, mata desu ne.